kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Ya Kak, Zul akhirnya me- berkarya lagi, Ya, berkarya lagi. Gimana Kak? tanggapannya ya alhamdulillah ya, karena dukungan teman-teman, dukungan saudara sama fans itu akhirnya Kak Zul mau bangkit lagi. Dan alhamdulillah dia apalagi pas tahu respon orang-orang, ya kan, saya tahu dari Pak Umar karena Pak Umar kan udah itu, dan alhamdulillah dia makin semangat katanya, makin dia malah menggebu-gebu, ayo nih kita bikin lagu lagi gitu. Apa yang mendorong dan membuat semangat itu masih ada sih Kak menurut Kakak? Ya itu kata saya tadi, dorongan dari teman-teman, terutama ada Pak Umar gitu yang terus-terusan jauh loh dia dari sini ke Bogor demi support Sul, ayo bangkit lagi biar Zipia bisa jalan lagi, itu yang bikin ini. Tapi sempat gak kayak ada semangat yang kurang, yang luntur gitu? Iya, emang sebelum-sebelumnya yang sampai yang udah nggak mau main musik lagi, sempat malah bilang mau jadi pengusaha gitu, mau pulang ke kampung. Alasannya apa kalau boleh tahu Kak? Kan pasti Kakak cerita. Dulu sih ya dia yang bilang kayak gini tuh. Mungkin dia tuh karena ikut dunia ini katanya, akhirnya dia bisa kenal sama yang namanya narkoba kayak gimana gitu. Mungkin itu salah satunya yang bikin dia takut lagi. Rasa traumatik mungkin Iya, ya. trauma. Oh gitu. Terus Kak, kabar Zul sendiri di dalam gimana sih Kak? Alhamdulillah sehat. Karena saya sebenarnya saya sendiri belum nengokin ya, baru Pak Umar yang nengokin. Cuma kata dia alhamdulillah sehat gitu. Mungkin ada perubahan apa selama hampir 5 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Perubahannya dia makin religius sama makin berisi, dia makin gemuk gitu. Cuma ya agak sedikit lemas mungkin karena nggak ada kegiatan selain musik gitu mungkin di dalam, jadi jadi kalau lihat fisiknya dia sih sebenarnya gemuk, cuma kayak lesu gitu, mungkin karena mungkin karena pikiran juga. Mungkin karena olahraga mungkin dalamnya. Mungkin olahraga, cuma pernah sekali dia ikut olahraga dan malah sekarang dia jadi ini nih guru tari. Jadi di acara yang ini ada tarian kayaknya ya. Dia yang bikin koreonya. Kakak rutin tapi berkunjung ke lapas? Sebulan sekali, kadang kalau ini 2 bulan sekali. Jadi tergantung ada uang jalannya, karena kan kesana itu butuh, nggak mungkin loh kita datang cuma gitu nggak bawa apa-apa gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagi banyak job, duit lagi ada, ya udah kita kesana. Apa aja sih kayak biasa yang diobrolin, mungkin kerinduan ke anak-anak Ya paling atau gimana? yang diobrolin paling kayak sekolah anak-anak, terus kayak pekerjaanku gitu, karena kan dia tahu tuh itu saya jalannya kalau kerja ke jalan tengah malam, paling itu aja sih, kayak kamu kalau bisa cari teman gitu biar bisa kalau kerja tuh ada yang nemenin gitu. Oke, Kak, bicara soal pekerjaan ini kan pasti kan maksudnya pendapatan di keluarga ini setelah Kang Zul tertimpa masalah ini pasti timpang kan? Iya. Bagaimana Kakak mengatasinya Kak? Ya saya sih ya berdoa aja, karena kan enggak ya kayak itu saya bilang tadi, enggak menentu. Tiap bulan tuh ada aja gitu kan, kayak tiba-tiba pengeluaran gede sedangkan pemasukan kurang. Jadi saya ya kayak jalanin aja. Saya percaya sama Allah gitu, nggak mungkin ada sampai kosong banget gitu. Dan alhamdulillah masih ada juga tuh kayak royalti Kazul gitu, kayak beberapa bulan sekali tuh. Jadi itu sih yang membantu juga. Oh, jadi royaltinya itu menopang keluarga juga. ini. Jadi kayak misalnya ada nih turun kayak misalnya jumlahnya 10 juta atau gimana, itu saya sebisa mungkin saya simpan sampai ketemu royalti berikutnya gitu. Jadi yang nggak pernah habis banget turun lagi nih yang gitu. Cuma karena ini
turunnya tahun lalu. Heeh. Dan job makeup aku dari Januari sampai bulan sekarang itu lagi sepi, jadi emang agak susah nih sekarang aku. Ini Keuangan tuh apalagi kan anak ujian, bayar sekolah, jadi duit yang disimpan itu lama-lama makin kurang, akhirnya belum nyampe royalti turun udah mau habis gitu. Oh, jadi turunnya itu tiap beberapa bulan gitu Iya, ya? beberapa bulan, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali Terus seni. kayak ada kadang dari lembaga-lembaga gitu, lembaga musik itu ada juga, cuma nggak yang dibilang tiap bulan, nggak kayak 6 bulan sekali, ada yang setahun 2 kali gitu, ada setahun 3 kali gitu, tapi yang nggak dalam jumlah banyak kayak misalnya kayak 10 gitu. Cuma nggak, ya bukan nggak ini sih, nggak menentu, kadang juga tahun berikutnya nggak di bawah dari itu. Kak, ini pertanyaan menarik nih Kak. Apa sih Kak yang membuat Kakak bertahan gitu 4 tahun ini dengan kondisi seperti ini gitu, dengan Kang Zul? Saya sih mikirin anak-anak gitu, dan apa sih, saya mikirin Kazul juga kan, maksudnya nggak mungkin saya mau ninggalin Kazul dalam kondisi seperti ini, sedangkan dia itu orangnya baik gitu sama keluarga, care sama keluarga saya ataupun keluarganya dia care gitu. Dan mungkin Kazul buruknya di ini aja ya, cuma baiknya itu banyak, jadi buat alasan buat ninggalin dia itu nggak ada. Dan terutama sih karena anak juga. Karena anak. Saya nggak mau ini ego saya, karena anak lebih ini sama bapaknya gitu. Ngomong-ngomong soal anak, anaknya kan dalam pertumbuhan yang dari kecil gitu, dari balita sampai dia beranjak remaja gitu, membutuhkan sosok ayah gitu. Tapi sedangkan Kak Zul tidak, maaf nih, tidak berada di sampingnya. Ini Kakak mensiasatinya gimana? Ya, alhamdulillah sih, walaupun nggak seperti bapak, tapi kan saya kayak di rumah tuh selalu ada kakak saya paling tua yang cowok, atau kak ipar saya yang cowok, jadi tuh mereka tuh sosok laki-laki atau sosok orang tua gitu, maksudnya ngasih bapak tuh ada di rumah walaupun nggak sama seperti bapaknya gitu. Jadi paling sedikit banyak sih membantu gitu. Tapi kalau untuk kayak ada momen-momen di mana dia ngeliat kayak temennya jalan sama bapaknya gitu, atau misalnya lagi liburan, pasti mereka juga kayak sedih gitu. Sedih. Kayak kapan sih kita bisa jalan-jalan lagi sama papa gitu. Atau kadang kayak anak saya Toto pulang, ma ini lagi jalan sama abinya, kita kapan gitu. Jadi itu aja sih yang bikin kayak yang bikin mereka tiba-tiba kayak butuh bapaknya, butuh banget bapaknya. Tapi ada kabar katanya sang anak kena bully gitu di sekolahnya. Iya, bukan di sekolah sih, di lingkungan tempat tinggal anak-anak. Di sekolah sih alhamdulillah, cuma yang namanya anak-anak kadang kita juga mau marah kan, gimana ya, takutnya kan anaknya juga namanya anak-anak ya, ada yang iseng apa gimana, cuma sampai malam pun masih ngadu, mah aku mau dibully, bapak mana gitu, kok bapak di penjara gitu ada tau. Cuma ya sudah, paling saya kebetulan kan di rumah ada yang kerja. Nah, orang yang kerja itu kan dia orang asli di sana ya, paling aku titip dong bu, kasih tahu anaknya atau ke orang tuanya jangan kayak gini, soalnya kan ini kan masih kecil, takutnya ntar mentalnya gimana gitu. Pesan kayak gitu. Tapi kakak memberi pengertian kepada anak bahwa bapak lagi menjalani masa hukuman ya, mereka pesantren sih, gitu. mereka sih sebenarnya udah tahu ya, cuma buat mereka tuh masih beranggapan ya makanya di pesantren. Dan kalaupun kadang saya masih suka bilang, mereka bilang bapak mana kok bapak di penjara, kan pasti mereka nanya kan, bukan di kenapa sih nggak di penjara gitu ya, paling saya bilang bapaknya bandel, salah pilih teman apa gimana gitu.
Kak, maaf nih Kak, Kak, salah satu anak mungkin ya sempat putus Putus sekolah. sekolah. Iya. Itu kenapa Kak alasannya Kak? Pembayarannya SPP-nya terlalu gede karena kan anak saya itu kan dia autis gitu, dan memang waktu di sekolah itu dia butuh shadow teacher ya, guru pendamping, dan emang itu yang bikin mahal sih, sampai 2 juta lebih. Dan waktu itu juga saya belum kerja dan cuma mengandalkan sisa royalti Kazul yang turun waktu itu. Saya masih, pokoknya saya bagaimana caranya biar anak saya jangan sampai terbengkalai sekolahnya, walaupun kadang sih saya ujung-ujungnya minta bantuan sama orang tua, minta bantuan sama mertua gitu, tapi ya sebisa mungkin jangan yang sampai ngerepotin banget, karena kan Kazum juga walaupun sama orang tuanya dia masih ngerasa gak enak. Kalau dulu sih namanya masih ada bapaknya dan saya juga nggak kerja, alhamdulillah Kazum masih bisa nyekolahin walaupun mahal gitu. Cuma pas kejadian ini otomatis kan yang nyari duit nggak ada, dan saya juga nggak kerja waktu itu. Jadi ya udah saya berhentiin anak saya, karena waktu itu juga saya udah nunggak berapa bulan, daripada saya makin banyak nunggakan, udah saya keluarin. Itu maksud saya Kak, karena alasan Kakak masih bertahan kan gara-gara anak gitu. Sedangkan Kang Zul seperti memberikan masalah, nggak nafkahin, itu kan kayak masalah gitu Kak. Sebenarnya Kazul gitu-gitu juga masih ada sih nafkah, maksudnya kayak royalti, walaupun nggak tiap bulan, tapi itu udah salah satu nafkah dari dia, karena kan masih ada dari lagu dia tuh masih ada yang turun gitu duitnya, walaupun nggak banyak. Dan alhamdulillah itu juga bisa buat nutupin sekolah. Kayak kemarin akhirnya anak saya yang putus sekolah itu karena mungkin kemarin habis viral lagi nih lagunya, jadi duitnya ada sedikit, ada lumayan keluar lah ya, banyak, makanya saya masukin sekolah langsung. Apalagi sekarang Kazul mau berkarya lagi Iya, ya mau kayak berkarya lagi, mudah-mudahan dari situ pemasukannya Zivilia makin udah makin, karena kan udah mulai ada lagi gitu, dan bisa membantu perekonomian saya dulu. closing nih Kak, closing kata-kata untuk Zivilia kedepannya, terus untuk mungkin kebangkitan Kang Zul dalam bermusik. Iya. Dan saya mudah-mudahan Zivilia makin jaya, makin bangkit lagi dengan semangat Kazul. Zivilia juga makin semangat gitu, dan mudah-mudahan dengan adanya kita di manajemennya Pak Umar De Bonte, mudah-mudahan ini salah satu petunjuk apa jalan untuk Zivilia makin sukses lagi. Oke, thank you Karen.